Mohon maaf ya teman-teman, kalau saya membawakan video ini masih kurang maksimal, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi atau substansi dari pesan yang akan saya sampaikan. Apa itu? Betapa paniknya PDIP masih berasa betul sampai dengan hari ini dengan kekalahan yang dideritanya. Emang gitu Bang? Iya, bagaimana enggak? Kandang banteng Jawa Tengah benar-benar diobrak-abrik yang selama ini dikuasainya selama beberapa kali periode pemilu. Momen pilkada sekarang diobrak-abrik oleh lawan politiknya. Dan ini adalah perjalanan yang pelan-pelan tapi menyakitkan. Betapa tidak, mulai dari pilpres kalah, legislatif masih menang tapi turun drastis. Kemudian pilkada kalah. Aduh. Bukan hanya di Jawa Tengah, terjadi juga di Jawa Timur dan Banten. Yang diprediksi mereka menang ternyata kalah. Dan kalahnya lumayan telak. Tinggal kita masih nunggu Jakarta. Tapi saya tidak akan bahas itu, bahwa kondisi ini kemudian yang membuat elit-elit PDIP quote and quote ketika tampil di publik menjadi seolah-olah emosional dan selalu menyalahkan orang lain serta menuduh orang lain curang. Aneh kan? Aneh. Ketika menang, enggak curang katanya. Ketika kalah, iya curang. Luar biasa kan? Ya. Karena mungkin terlalu bertubi-tubi yang diserang adalah personal Jokowi, padahal sudah mantan presiden, dan apa yang dilakukan oleh mantan presiden Jokowi juga biasa layaknya masyarakat umum, biasa layaknya rakyat jelata, tidak yang aneh-aneh, dilakukan juga normatif saja. Kalaupun lebih dari itu juga apa yang bisa dilakukan seorang Jokowi, karena sudah bukan lagi presiden, tapi framingnya PDIP terus-menerus dikapitalisasi sehingga memojokkan Jokowi, menyalahkan Jokowi, menuduh Jokowi, dan tak segan-segan memfitnah Jokowi. Dan fitnahan yang paling kejam adalah fitnahan Koni berikut Hasto pada saat tampil di podcastnya Akbar Faisal yang menyatakan bahwa Koni menyampaikan informasi intelijen kepada Hasto bahwa Hasto dalam waktu dekat akan menjadi target tersangka dan akan ditangkap. Dan itu dibahas di podcastnya Akbar Faisal. Bagi Hasto, kalau melihat perjuangan para pahlawan pendahulu kala yang rela mati digantung, hari ini Hasto Kristianto siap ditembus dengan 1000 peluru sekalipun. Ya. Luar biasa. Tapi cengeng. Tapi nangis. Ya. Tapi terus-terusan masih memprovokasi dan mengadu domba. Tapi terus-terusan masih ada kekhawatiran kalau bener mau ditembak. Alah Toto. Orang cengeng kok mencoba-coba. Saya berani. Kali ini kalau dulu para pahlawan rela mati di tiang gantungan, hari ini saya menyampaikan siap ditembus dengan 1000 peluru sekalipun mati untuk demokrasi ini. Cocotmu. Mungkin lantaran kasus ini ada hubungannya langsung atau tidak, tapi yang paling pasti kita sebagai rakyat bisa merasakan betul bahwa hari-harinya Hasto terus saja memfitnah dan memojokkan mantan Presiden Jokowi. Sementara beliau diam saja, tidak ada satupun orang yang mencoba membalas. Dan itu karena diam terus-terusan dilakukan oleh Hasto Kristianto dan para rombongannya. Karena itulah kemudian Ara Marwar Sirait mungkin pengen membuktikan tantangannya Hasto berani ditembus 1000 peluru. Mungkin dalam hati kecilnya ini mungkin ilustrasi saya. Toh keren kali kau.
1000 peluru. Udah gini aja deh. Gua yang biayain semuanya. Siapa yang bisa nangkap Harun Masiku? 8 miliar saya bayar. Iya. Udahlah, nggak usah ditembus peluru. Sayang pelurunya. Mubazir ngapain sih buang-buang peluru? Mending Harun Masiku pulang, gue bayarin 8 miliar, proses buktian sekarang pengadilan, vonis, udah lu jalanin aja itu. Lo kan Marwar Sirait kan bekas orang PDIP. Zaman peristiwa Harun Masiku kan masih ada di sana. Beliau kan tahu persis permasalahannya. Biar Hasto. Ngodiar kali ini, tok, kamu tok. Kita coba dulu ya. Marwar Sirait akan memberikan hadiah 8 miliar kepada siapapun yang berhasil menangkap Harun Masiku. Harun Masiku tuh siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Ini serius loh. Mereka tidak hanya sekedar tantangan, tapi bahwa yang kita tahu Marwar Sirait itu banyak uang dan seringkali menyumbangkan yang seperti ini. Termasuk dulu saya pernah ingat juga ke konstituennya dari uang pribadi. Nah, ini benar-benar disumbangkan bukan untuk Harun Masikunya, bukan untuk Hastonya, tapi untuk membantu pengungkapan kasus yang dirasa sulit oleh masyarakat, yang dirasa sulit oleh penegak hukum. Jadi ini adalah bentuk kontribusi. Sama halnya ketika beliau menjabat pertama menjadi Menteri Perumahan, menyumbangkan tanah pribadinya untuk dibangun rumah untuk rakyat. Ini bagus. Karena melihatnya loh, ini apa sih yang sulit? Harun Masiku ini apa yang sulit? Biar bagaimana kan Bang Ara tahu ini kasusnya. Tahu persis beliau. Kok ada di dalam kok. Biar Hasto. Biar kau. Udah nggak usah 1000 peluru. Aduh ya Allah. Cocote. Tok. Kalau para pendahulu kita ini rela siap membela kemerdekaan, digantung di tiang gantungan, harus meninggal di tiang gantungan. Hari ini saya siap ditembus dengan 1000 peluru sekalipun untuk membela dan mempertahankan demokrasi Indonesia yang makin mati. Mati matamu. Mati matamu. Loh, kalau kalah kok demokrasi mati. Kalau menang demokrasi bagus. Matamu. Aduh. Udah nggak usah sampai mati 1000 peluru. Harun Masiku pulang jalani hukuman, jalani vonis, ikuti proses di pengadilan. That's it, titik. Sederhana itu. Coba kita lanjut. Ya Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang menerang. Ya, kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia, kan gitu. Ya Mas Hasto, politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup. Merdeka! Merdeka Bang Arar! Rakyat mendukungmu. Setuju Bang Arar? Rakyat terus mengawalmu. Nggak usah dengan 1000 peluru. Cukup dengan 8 miliar. Dari uang pribadi Marwar Sirait, kasus Harun Masiku akan terbongkar. Ini keren banget. Ada nilai plusnya, ada sisi positifnya. Kenapa? Yang menyampaikan Marwar Sirait, yang punya uang Marwar Sirait, yang punya ide ngasih hadiah Marwar Sirait dengan kesadarannya sendiri, kemudian Marwar Sirait sendiri yang tahu persis kejadiannya kala itu. Karena Marwar Sirait ada di dalam. Mati nggak? Mati nggak kalau kayak gini? Matilah, masa enggak?
Jadi gimana nih, Gri? Yang 1000 peluru gua keluarin apa enggak? Enggak usah, sayang. sayang. Oh, dia juga cuman congornya doang kok. Begitu ini juga nangis kok dia kok. Ya? Dipanggil juga belum tentu langsung datang kok. Masih kasak-kusuk ke sana kemari. Nyari pembelaan. 1000 peluru, gagah bener. Biar ya. Ingat ya teman-teman ya. Setiap kasus Harun Masiku diangkat, ketika itu pula kasus Harun Masiku mulai mencuat kembali. Di samping Hasto, karena Hasto yang menjalani. Tapi Deddy Sitorus yang paling keras membela kasus ini. Ingat. Setiap kali muncul, setiap kali mencuat, selalu Deddy Sitorus yang habis-habisan membela kasus ini. Ingat ya. Ingat ya. Nah ini something juga nih. Oh biar. Coba kita lihat respon Deddy Sitorus terhadap sayembara 8 miliar Marwar Sirait. Apa yang dilakukan oleh ARA itu sebenarnya adalah penistaan terhadap KPK. Karena artinya KPK tidak bisa dipercaya untuk melaksanakan kerjanya, sehingga dia harus menghasut rakyat dengan iming-iming 8 miliar untuk menangkap buronan KPK. Jadi silakan, harusnya yang protes itu KPK. Kenapa ARA searogan itu, sesongong itu? Gua nggak ngerti. Ya, gua nggak ngerti. Sekuat itu selalu pembelaan Deddy Sitorus ketika kasus ini muncul dan mencuat kembali. Saya ingat-ingat terus itu. Tadinya saya hanya berpikir, oh ya wajar lah, Deddy Sitorus kan sesama partai. Wajar belain Hasto, wajar belain kasusnya Harun Masiku. Wajar lah. Tadinya sesederhana itu saya memikirnya. Tapi kemudian kali ini berulang lagi. Dan hanya dia yang kuat sekali membela ini. Akhirnya saya ada kucemak. Tanda tanya besar Deddy Sitorus di balik kasus Harun Masiku ini. Ini tanda tanya besar. Jawabannya ya nggak ada. Kecuali kalau Harun Masiku ketangkap. Oke. Ini luar biasa, ini mantep ini. Harusnya lebih keren lagi. Video ini dijawab langsung oleh Marwar Sirait. Setidaknya membuka clue. Yang Marwar alami, ikuti, dan tahu kala itu antara Harun Masiku, Sekjen, Hasto, dan Deddy. Ini ada di mana? Dilempar clue aja. Cepluk gitu. Jangan sampai terang benerang, nggak usah. Clue aja. Kata Bung Khodori, tondo saja. Lempar tanda-tanda aja, cetung gitu. Ini Deddy Sitorus ada di mana gitu. Supaya menjadi terang benderang. Kecurigaannya makin lama makin nyata, makin terang benderang gitu ya. Iya. Soalnya pembelaannya sudah quote and quote di luar batas. Pembelaan yang cenderung membabi buta, ini versi saya. Mudah-mudahan nanti ini beritanya dari pilkada ya sehari 2 hari udah makin redup, bergeser ke Harun Masiku, fokus kepada uang yang 8 miliar itu sebagai bentuk hadiah bagi siapapun yang bisa menangkap Harun Masiku. Nanti saya juga akan mencoba membuat tim, bisa apa enggak itu soal lain. Yang saya akan coba untuk ikut-ikutan nyari 8 miliar dibagi 8 orang 1 miliar masih oke. Oke, serius, aku nanti akan membentuk tim lebih ke cyber lah ya. Ini akan hari-hari kita ke depan makin seru. Keseruan ini karena ada keterlibatan PDIP di dalamnya. Baik itu pilkada maupun Harun Masiku. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.